keadilan setelah sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Hari ini kezaliman ramai atau sepi, Pak? Ramai kezaliman sekarang, dan semakin ramai. Bukan hanya di negeri kita, Pak, di berbagai negeri hari ini kezaliman itu yang laku, keadilan tidak laku hari ini, begitu. Sehingga orang mencari keadilan hari ini sulit kali, ya, susah, ya. Yang ada di mana-mana kezaliman. Orang sudah merasa senang, wah ini hukum mati, begitu hukum mati ada aturan baru, boleh dicoba dulu 10 tahun. Siapa tahu dia jadi orang baik, dia bertaubat, gitu. Nggak jadi hukum mati, ya kan? Apa nggak zalim, apa nggak tersayat-sayat hati kita, rasa keadilan kita ini kan tersayat-sayat, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jamiatuz Zahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan. Allah izinkan kita sholat maghrib berjamaah. Semoga sholat kita tadi diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, uswatun hasanah kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, senang sekali saya berada di tanah Sumatera Tengah, ya. Saya menyebutnya Sumatera Tengah karena di sini dengan di Sumatera Barat bahasanya sama, kulturnya sama, ya. Jadi memang ini satu daerah, ya. Dan juga yang mengundang saya kawan-kawan dari Minang ini, Asa Charity ini dari Minang. Alhamdulillah dengan izin Allah kami sampai di sini. Dan pada kesempatan baik ini saya mengangkat suatu tema yang saya beri judul hadis periodisasi atau babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, ya. Pembicaraan ini sebenarnya merupakan bahagian dari pembicaraan yang lebih luas, yaitu mengenai urgensi ma'rifatuz zaman, memahami kondisi zaman, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu menyampaikan berbagai nubuwah. Nubuwah itu artinya prediksi-prediksi kenabian mengenai apa yang akan terjadi di masa depan para sahabat, ya. Dan kita ini termasuk umat Islam yang hidup di masa depan para sahabat. Dan ternyata dari berbagai pesan beliau, setidak-tidaknya saya mencatat ada 8 kondisi yang Nabi katakan akan dialami umat Islam di masa kita sekarang ini. Nah, ke-8 poin itu bisa Anda lihat satu persatu di sini. Saya baca cepat saja karena ini bukan tema kita, ini judul besar saja. Yang pertama, kita umat Islam dewasa ini sedang berada di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Yang kedua, kita sedang berada di era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum kafir Yahudi dan Nasrani atau the Western Civilization, peradaban Barat, ya. Yang ketiga, kita sedang menjalani era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Itu bahasa Nabi begitu, ya, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Yang keempat, kita sedang menghadapi era di mana fenomena atau gejala riddah merebak di tengah kaum muslimin. Apa itu riddah? Siapa tahu riddah? Riddah itu kemurtadan, ya.
Jadi umat Islam hari ini sedang menghadapi ancaman bukan dosa kecil, bukan hanya dosa besar, tetapi dosa yang paling menakutkan, yang para ulama menyebutnya dosa nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman seseorang, ya. Nah, ini kalau orang terkena dosa ini, dia mengalami riddah, kemurtadan, ya. Dan cilakanya kemurtadannya tanpa dia sadari. Ini yang mengerikan, ya. Kalau orang murtad dalam arti keluar dari Islam kemudian ikut Kristen, ya kita mengerti lah itu, ya kita faham itu, ya. Tapi ini ada jenis dosa yang orang itu mengalami pembatalan iman tanpa dia memahaminya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sebentar. Yang berikutnya, kita menghadapi era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Yang keenam, kita menghadapi era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut kepada kaum muslimin, ya. Yang ketujuh, kita menghadapi era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit namanya al-wahan, ya. Dan ini penyakit sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan daripada HIV AIDS, daripada hepatitis, daripada gagal ginjal. Ini jenis penyakit yang justru efeknya dirasakan setelah kematian, ya, bukan efeknya sebelum kematian, ya. Setelah kematian dirasakan efeknya. Dan yang kedelapan, ini era di mana kalangan ar-ruwaibidah mendominasi urusan publik, urusan umum, ya. Saya tidak akan jelaskan semuanya tentunya, saya pilihkan saja untuk malam hari ini di masjid ini kita membahas tema yang pertama, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Baik, umat Islam sedang menjalani babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya, atau kata orang barat, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Mengapa? Karena inilah babak di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita umat Islam dengan kekalahan, sedangkan kaum kafir Yahudi dan Nasrani diizinkan Allah memimpin dunia, ya. Sepakat Bapak ini? Atau ada yang tidak sepakat? Atau mungkin ada yang mau mengatakan, oh enggak Ustadz, kita umat Islam sedang berjaya sekarang, Yahudi Nasrani yang mengekor kepada kita, yang ikut sama kita, apa begitu? Hah? Sepakat Pak? Sepakat bahwa kita umat Islam sedang kalah dan yang sedang berjaya sekarang Yahudi Nasrani? Realitas ini, kita bicara realitas, kita bukan bicara semestinya bagaimana, kita bicara realita. Sepakat realitanya begitu? Sepakat, ya. Kalau tidak sepakat saya sarankan berwudu saja, ya. Jangan-jangan selama ini nggak bisa membedakan hitam dan putih, ya, laki dan perempuan, ya, kalah dan menang. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, inilah ujian terbesar kita, bahwa kita sedang mengalami zaman di mana Allah takdirkan kita posisinya kalah, Pak. Sementara yang posisinya menang, berjaya adalah kaum kafir Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Ini realitas ya Pak, ya. Dan realitas ini tidak perlu kita tangisi, tidak perlu kita ratapi. Kenapa? Karena ini bahagian dari sunnatullah. Sunnatullah yang disebut dengan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Ada gilirannya umat Islam berjaya, ada gilirannya umat Islam kalah, ya. Ada gilirannya kaum kafir berjaya, ada gilirannya kaum kafir akan kalah, ya. Inilah dunia, Pak. Dunia itu tempat di mana segala sesuatu bersifat sementara. Sementara kaya, sementara miskin, sementara beruntung, sementara rugi, sementara sehat, sementara sakit, ya. Nggak ada yang tetap di dunia ini. Lain halnya dengan akhirat. Kalau di akhirat semuanya serba baqa, lestari, kekal, tetap, ya. Orang yang berbahagia di akhirat akan terus berbahagia. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Sementara orang yang sengsara, yang menderita di akhirat akan terus menderita, ya, tanpa ada akhirnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tapi di dunia ini semua sifatnya silih berganti, dan qadarullah, kita sedang mengalami ujian Allah
bahwa kita yang kalah, yang berjaya pihak kafirin, khususnya al-Yahud wan Nasara, ya. Dan tolong garis bawahi kata diizinkan, ya. Karena kita orang Indonesia tidak berbicara bahasa Arab, kita seringkali mencampur adukkan istilah dalam bahasa Arab tanpa bisa membedakan maknanya. Misalnya, izin Allah dikira sama dengan ridha Allah. Oh tidak, ini berbeda, Pak. Ya. Izin Allah itu artinya Allah mentakdirkan sesuatu terjadi. Tapi apakah sesuatu terjadi itu pasti Allah ridhai? Belum tentu, ya. Nah, jadi hari ini Allah sedang mengizinkan Yahudi Nasrani memimpin dunia. Allah ridho dengan kepemimpinan mereka? Tidak. Karena Allah sudah terangkan dalam Al-Qur'an kepemimpinan seperti apa yang Allah ridhai. Yang Allah ridhai kepemimpinan mereka-mereka yang disebut alladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman, satu. Dan kedua, orang-orang yang fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi kepemimpinan yang Allah ridhai, satu syaratnya haruslah orang beriman, dan kedua, bila menyelesaikan perkara dia tidak menengok kemanapun kecuali kepada Allah dan Rasulnya atau kitabullah wa as-sunnah, ya. Kalau ini dua syarat dipenuhi, barulah kepemimpinan itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini tidak mungkin keridhaan Allah datang kepada yang memimpin dunia, karena yang memimpin dunia jangankan kembali kepada Quran dan Sunnah, bahkan orang kafir, ya Pak, Yahudi, Nasrani, ya. Lalu kenapa Allah izinkan ini? Sekali lagi kami garis bawahi, karena Allah ingin menguji kita. Allah ingin melihat kita, bagaimana umat Islam ini kecintaannya kepada al-Islam. Kalau kita cinta dengan Islam, yang lagi mimpin bukan orang yang berpandukan Islam, tentunya kita harus tetap berpihak kepada Islam, sekalipun kita harus menghadapi kesulitan karena mereka ditakdirkan Allah sedang berkuasa, sedang memiliki hegemoni, ya, istilahnya begitu. Nah, apa dalilnya? Dalilnya hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu telah menyampaikan sebuah pesan mengenai perjalanan umat ini dari awal beliau diutus sampai umur umat Islam berakhir kelak nanti, sebelum datangnya as-sa'ah, hari kiamat, ya. Dan ternyata kesimpulannya ada 5 periode atau 5 babak atau 5 fase atau 5 tahap yang akan dilalui umat Islam sepanjang perjalanan sejarahnya. Dan yang menarik hadis ini, semua tahapan itu, semua periode itu diberi nama oleh Nabi kita sesuai dengan karakter sistem kepemimpinannya, ya. Jadi setiap fase itu disebutkan berdasarkan karakter sistem kepemimpinannya. Nah, mari kita simak bersama hadisnya secara lengkap. Nabi bersabda, takunun nubuwwatu fikum ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa'a ayarfa'aha. Artinya, kalian akan mengalami babak pertama, namanya babak kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu, ya. Maka berlalulah babak kenabian. Apakah babak kenabian sudah berlalu? Jelas sudah berlalu, ya. Kemudian kata Nabi selanjutnya, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza sya'allahu ayarfa'aha. Artinya, kemudian datanglah babak kedua, namanya khilafah ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan sesuai metode kenabian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak kedua itu pun berlalu, ya. Sudah berlalu babak kedua? Sudah berlalu, ya. Kemudian selanjutnya kata Nabi, thumma takunu mulkan 'addan fayakunu ma sya'allahu ayyakuna thumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Kemudian datanglah era atau babak mulkan 'addan, raja-raja menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki,
kemudian ketika Allah berkehendak babak ketiga itu pun berlalu, ya. Dan qadarullah babak ketiga pun sudah berlalu, ya. Selanjutnya kata Nabi apa? Tsumma takunu mulkan jabriyatan fatakunu masyaallahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa'a ayarfa'aha. Kemudian datanglah babak mulkan jabriyatan, era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, ya. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak babak keempat itu pun berlalu. Sudahkah babak keempat berlalu? Sudah? Belum, ya. Sekarang inilah kita sedang berada di babak keempat tersebut, ya. Babak di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan siapapun yang tampil di panggung kepemimpinan mempunyai watak mulkan jabriyatan, penguasa yang ingin memaksakan kehendak, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, ya. Karenanya orang-orang yang faham ketika ditawari kepemimpinan di era seperti sekarang, dia pasti akan menghindar. Kenapa? Karena dia tahu siapapun yang tampil sekarang ini dinilai sama Nabi sebagai bahagian dari mulkan jabriyatan, ya. Nah, jadi karena penyebutan seperti ini dibandingkan sebutan-sebutan sebelumnya dan yang nantinya yang kelima, maka ini sebutan yang paling buruk, yang paling jelek, ya. Tidak ada karakter sistem kepemimpinan yang lebih jelek dari babak keempat sekarang ini, Pak. Makanya saya katakan tadi, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih gelap daripada babak kita sekarang ini, Pak. Ini babak di mana umat Islam babak belur, ya. Iya, ya. Dan kita tidak menyebutnya dengan bangga, kita menyebutnya dengan penuh kesadaran bahwasanya Allah Ta'ala punya skenario, Allah punya rencana, ya. Dan rencana Allah ini pastinya baik. Alhamdulillah, hadis tersebut tidak berakhir di babak keempat, Pak. Apa kata Nabi selanjutnya? Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwati tsumma sakata. Kemudian datanglah babak kelima sekaligus babak terakhir, yaitu babak khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai metode kenabian. Kemudian Nabi diam, ya. Nah, para ahli hadis mengatakan kemudian Nabi diam mengisyaratkan sampai disitulah batas umur umat Islam, ya. Berarti di babak kelima nanti kita akan mengalami kejayaan atau kemunduran? Kejayaan. Berarti ujung akhir umat Islam ini su'ul atau husnul khatimah? Husnul. Husnul itu baik apa buruk? Baik. Jadi khilafah baik? Katanya nggak boleh. Kok Anda bilang baik? Gimana, Pak? Kata orang Pasundan, kumaha ya, Pak? Bagaimana itu? Hah? Saya tanya lagi, Anda bilang husnul khatimah berarti ujungnya baik, tapi khilafah katanya tidak boleh. Hah? Jadi selagi belum masanya nggak boleh gitu, Pak. Begini, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di depan makam Nabi, Imam Syafi'i berkata, ucapan siapapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh diterima, boleh ditolak. Tapi kalau sudah ucapan Nabi Muhammad SAW, maka seorang mukmin wajib menerimanya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ini ucapan Nabi kan? Ini hadis ini ucapan Nabi. Nah, maka kita terima ucapan Nabi ini, ya. Mau ada orang nggak terima ya urusan dia. Tapi urusan kita adalah kita wajib menyatakan sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak keempat inilah babak di mana kita hidup sekarang, Pak.
Dan dari segi penamaan saja sudah terlihat ini babak yang paling buruk dibandingkan semua babak lainnya. Sampai kapan dia akan berlangsung? Wallahu a'lam bissawab. Tapi saya sebagai seorang yang berusaha mengkaji ilmu akhir zaman, saya termasuk orang yang berhusnuzon billah, bersangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan babak keempat ini tidak lama lagi, Pak. Insya Allah tidak lama lagi ya. Kita akan menjelang babak kelima. Kalau bukan di era kita, di era anak kita. Kalau bukan di era anak kita, di era cucu kita. Yang penting warisan suci ilmu akhir zaman ini harus kita teruskan, Pak. Jangan berhenti pada kita saja, harus kita sampaikan kepada anak kita, sampaikan pada anak kita untuk sampaikan pada anaknya lagi. Ya, karena ini ilmu yang pelan tapi pasti akan menjadi kenyataan, ya. Nah, sekarang kita coba uraikan satu persatu, kita dalami satu persatu. Periode kenabian. Periode kenabian adalah periode di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung memimpin para sahabat generasi awal dan generasi terbaik umat Islam, Muhajirin wal Ansar radhiyallahu anhum ajmain. Berlangsung cuma 23 tahun, Pak. Dengan catatan 13 tahun sebelum hijrah berjuang di Mekah dan 10 tahun setelah hijrah berjuang di Madinah, ya. 13 tahun berjuang di Mekah dalam kondisi kaum muslimin lemah. Dan siapa yang memimpin selama di Mekah? Kaum musyrikin Quraisy, ya. Dan kaum musyrikin Quraisy itu amat sangat membenci para ahli tauhid, para pendakwah, para pengikut Nabi Muhammad SAW, karena mereka mengajak warga atau mereka yang tinggal di Mekah untuk berhijrah dari syirik kepada tauhid, dari mengakui, meyakini ada alihatan min dunillah, ada ilah-ilah selain Allah, ya, untuk kemudian hanya mengilahkan Allah Subhanahu wa taala, tauhid, ya. Nah, itu selama 13 tahun di Mekah. Sementara setelah hijrah ke Madinah, selama 10 tahun kondisi kaum muslimin makin hari makin menguat. Sehingga dalam tempo 10 tahun saja seluruh jazirah Arab, semenanjung Arab berubah min zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Dari kegelapan nilai-nilai jahiliyah menuju cahaya nilai-nilai Islam. Hanya dalam 10 tahun, Masya Allah Ta'ala. Tidak ada tandingannya, Pak. Ya, belum pernah ada sosok manusia selain Nabi Muhammad SAW yang bisa melakukan perubahan yang begitu menyeluruh, begitu mendasar, dan begitu cepat, ya, selain daripada 10 tahun di kota Madinah tersebut. Nah, periode kenabian ini sudah berlalu. Ini adalah periode kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat Islam. Tidak ada periode lebih baik daripada periode kenabian, ya. Nah, tapi dengan catatan terbagi dua. Ada periode Nabi dan para sahabat sedang kalah di Mekah, dan ada periode Nabi dan para sahabat sedang berjaya di Madinah, ya. Jadi sengaja Allah jadikan sirah nabawiyah itu, ya, sejarah perjuangan Nabi itu sebagai blueprint, cetak biru bagaimana umat Islam harusnya berjuang, baik berjuang ketika sedang kalah maupun berjuang ketika sedang menang, begitu. Dan karena kita sekarang sedang kalah, tentunya lebih banyak kita harus mengambil pelajaran dari mana? Era di Mekah atau era di Madinah? Era di Mekah. Ya, kita harus lihat bagaimana para sahabat dahulu waktu di Mekah. Apakah benar mereka sibuk selagi Quraisy musyrikin yang mimpin, mereka sibuk cari-cari sahabat yang bisa mereka usung-usung untuk jadi pemimpin di Mekah? Apa ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada? Ada? Tidak ada, ya. Apa fokus mereka waktu di Mekah? Fokus Nabi dan para sahabat adalah binaul iman wa tauhid, ya. Membina keimanan dan membina tauhid, ya. Kemudian memastikan dakwah Islamiyah itu berjalan. Jadi bagaimana kita mengambil pelajaran dari surat At-Taubah ayat 127. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang
Qad ja'akum, di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, ya. Dia sangat merasakan penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, ya. Nah, jadi selama di Mekah, Nabi itu memperlihatkan, sekalipun beliau itu teraniaya, sekalipun beliau itu banyak dibully, ya, banyak dipersekusi, banyak disakiti, banyak dituduh sebagai tukang sihir, sebagai orang gila, sebagai manusia yang keluar dari pakem masyarakat, tapi Nabi itu terus memperlihatkan dirinya sebagai rahmatul linnas, ya, rahmat bagi segenap manusia. Nabi itu ingin sekali orang-orang musyrikin Quraisy itu bertaubat, meninggalkan syirik, menuju iman, karena iman itulah satu-satunya yang akan menyelamatkan seseorang fid dunya wal akhirah, gitu. Nah, begitu juga mestinya kita, sekalipun kita sedang kalah sekarang ini, tapi kita harus punya semangat berdakwah, Pak. Kita harus punya semangat mengokohkan iman kita, tauhid kita, dan bahkan mengajak saudara-saudara kita yang masih jauh dari masjid, yang masih jauh dari keimanan, supaya ayo mari kita menuju ke iman. Termasuk, ya, kalau kita punya tetangga bukan muslim, alangkah baiknya kita menjalin hubungan baik dengan dia, syukur-syukur terbuka hatinya dan akhirnya berpindah, ya, masuk ke dalam agama rahmatan lil alamin ini. Begitu. Karena kita umat yang sebenarnya paling mengerti hakikat keselamatan fid dunya wal akhirah. Kita sudah membicarakan periode pertama, periode kenabian, yang intinya berlangsung 23 tahun saja, dengan pembagian 13 tahun Nabi dan para sahabat berjuang di kota Mekah sebelum hijrah, dan 10 tahun Nabi dan para sahabat berjuang di Madinah setelah hijrah. Dan situasi sebelum dengan setelah hijrah amat sangat berbeda. Ketika masih di Mekah sebelum hijrah, Nabi dan para sahabat situasinya mirip dengan situasi kita sekarang, dalam kondisi kalah, dalam kondisi yang berjaya justru kaum musyrikin Quraisy, sehingga persekusi, marginalisasi, kriminalisasi, penganiayaan, pengusiran, penyiksaan, bahkan pembunuhan itu menjadi pemandangan sehari-hari di kalangan para sahabat waktu itu. Nah, kita pun sekarang seperti demikian, ya. Namun skalanya bukan skala Jazirah Arab, tapi skalanya skala global, ya, mendunia, ya. Belum selesai kita mendengar penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, tiba-tiba kita dengar saudara-saudara kita di Rohingya teraniaya. Belum selesai yang di Rohingya, tiba-tiba kita dengar yang di Kashmir teraniaya. Kemudian selanjutnya di Xinjiang, ya, di China bagian barat, ya, saudara-saudara kita teraniaya. Pendek kata, berita tentang persekusi, marginalisasi, kriminalisasi ini setiap waktu selalu kita dengar, ya. Baik, nah periode kenabian sudah selesai kita bicarakan. Kita lanjutkan periode kedua, periode khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang sesuai metode kenabian. Periode ini sering disebut periode kepemimpinan khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan periode ini seperti periode pertama tidak berlangsung lama juga, Pak. Hanya berlangsung 30 tahun. Dan sewaktu Nabi hidup, Nabi sudah katakan memang demikian adanya. Setelah aku, kata Nabi, akan muncul para khulafa thalathuna aman, para khalifah 30 tahun. Wa ba'da dzalika al-muluk, setelah itu muncullah raja-raja, ya. Nah, jadi periode kedua ini berlangsung 30 tahun saja, dari tahun 10 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah. Dan yang menjadi para pemimpin umat, para khalifah rasyidah, adalah sahabat-sahabat pilihan yang semuanya mubasysyirin bil jannah, sudah dikabarkan akan menjadi penghuni surga. Ya, mereka itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memimpin sebagai khalifah pertama selama 2 tahun. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin sebagai khalifah kedua selama 10 tahun. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memimpin sebagai khalifah ketiga selama 12 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memimpin sebagai khalifah yang keempat selama 6 tahun. Lalu yang terakhir Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma memimpin hanya 6 atau 7 bulan saja.
ya. Kemudian Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nah, jadi ini periode kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Disebut ala minhajin nubuwah, mengikuti metode kenabian, karena kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang sangat mirip dengan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka bukan nabi, mereka ini sahabat, ya, mereka manusia yang mendampingi nabi, tapi mereka bukan nabi, ya, dan mereka telah memperlihatkan kepemimpinan yang dahsyat sekali, ya, masya Allah, nggak ada tandingannya, Pak, ya. Masing-masing punya ciri khasnya. Abu Bakar punya ciri khasnya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, termasuk Hasan bin Ali. Masing-masing mereka punya keistimewaan sendiri-sendiri. Dan waktu Nabi hidup, Nabi pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaihim bin nawajid. Artinya, hendaknya kalian ikuti sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Gigitlah sunnah-sunnah kami ini dengan geraham kalian, ya. Jadi jelas-jelas Nabi menggambarkan bahwa periode yang layak untuk dijadikan teladan itu periode kenabian dan periode khulafa ar-rasyidin, ya. Nabi tidak pernah menyebutkan hendaknya meniru periode yang berikutnya, ya, tidak ada hadisnya menyebutkan ikuti periode, ya, mulkan adon. Nah, periode ketiga itu mulkan adon, raja-raja menggigit. Apa yang menjadi ciri khas periode ini? Periode ini adalah periode di mana umat Islam tetap memiliki pemimpin tertinggi dengan gelar khalifah, ya. Kalau pemimpin tertingginya khalifah, berarti sistem bernegaranya namanya apa? Khilafah, ya. Seperti kalau pemimpin tertingginya presiden, maka sistem negaranya republik. Kalau pemimpin tertingginya raja, berarti sistem negaranya kerajaan, begitu, ya. Nah, jadi ini di zaman raja-raja menggigit ini, pemimpin tertinggi umat masih digelari khalifah, yang berarti sistem bernegaranya apa? Khilafah, ya. Apa ciri khas khilafah? Ciri khas khilafah adalah Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber nilai, sumber norma, dan sumber hukum, ya. Nah, cuma kenapa Nabi Muhammad SAW menjulukinya era mulkan adon? Kenapa nggak diteruskan saja? Kenapa nggak disebutkan saja ini masih bahagian dari khilafah ala minhajin nubuwah? Kenapa tidak demikian? Karena sejujurnya di periode ketiga ini, sekalipun yang memimpin khalifah, sekalipun negaranya masih disebut khilafah, sekalipun Quran dan Sunnah dijadikan sumber nilai, norma, dan hukum, tetapi ada perbedaan dalam penerapan kepemimpinan, ya. Apa perbedaannya dibandingkan Khulafa ar-Rasyidin? Khulafa ar-Rasyidin berusaha sekuat tenaga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara di periode ketiga ini ada pola suksesi pergantian khalifah kepada khalifah berikutnya yang tidak menggunakan kaedah musyawarah, mufakat, baiat, tetapi yang digunakan adalah pola kerajaan, ya. Pola kerajaan itu bagaimana? Ya, waris mewarisi, turun temurun, ya, Pak. Abu Bakar Siddiq bukan ayahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan ayahnya Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan bukan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memang ayahnya Hasan, tetapi Hasan diangkat menjadi khalifah pengganti Ali bukan karena anaknya Ali, bukan. Tapi karena setelah Ali terbunuh oleh seorang Khawarij, ya, para sahabat senior yang masih hidup bermusyawarah dan bersepakat memandang bahwa Hasan bin Ali adalah orang yang paling pantas menjadi khalifah, bahwa dia anaknya Ali itu lain perkara. Tapi Ali tidak terlibat di dalam mendorong-dorong anaknya menjadi khalifah, tidak ada, ya. Nah, sementara di era mulkan adon ini, khalifah demi khalifah itu sudah mempersiapkan putra mahkota, begitu, ya. Paham ya, Pak, ya? Ini harus dipahami supaya kita mengerti sejarah kita ini secara utuh, secara lengkap.
Dan kita bisa membedakan kenapa kok Nabi sebut ini era khilafah ala minhajin nubuwah, kenapa ini era mulkan adon, begitu. Nah, jadi di era ini ya benar kitabullah dan sunnah menjadi sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Tetapi pola suksesi dari khalifah ke khalifah tidak lagi seperti para khulafa rasyidin, ya, tetapi sudah menggunakan pola kerajaan, ya. Nah, dan periode ketiga ini adalah periode yang sangat lama, Pak. Dia berlangsung dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1342 Hijriah. Jadi 1302 tahun, Pak, periode ini berlangsung. Silih berganti kerajaan-kerajaan Islam jatuh bangun, ya. Dan diantaranya yang terkenal tiga, yang menonjol, yaitu kerajaan keluarga besar Bani Umayyah, kemudian kerajaan keluarga besar Bani Abbasiyah, kemudian kerajaan Kesultanan Utsmani Turki, ya. Ini berlangsung total 1302 tahun, ya. Nah, jadi kita tidak boleh menutupi sejarah, Pak. Kita tidak boleh berpura-pura nggak mengerti sejarah. Kita yakin di periode ketiga ini kadangkala Allah takdirkan umat Islam mendapatkan khalifah yang penuh rahmah, penuh kasih sayang, adil, ya. Contohnya Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah di zaman Bani Umayyah. 2,5 tahun saja beliau memimpin, tapi Masya Allah, berubah, masyarakat berubah menjadi masyarakat yang mirip seperti zaman Khulafa ar-Rasyidin dalam 2,5 tahun. Bahkan kemakmuran waktu itu mencapai titik di mana zakat sudah dikumpulkan dari para orang-orang yang memang wajib zakat, dibagikan kepada mustahik yang 8 asnaf itu, Pak, masih bersisa banyak. Akhirnya para ulama harus bermusyawarah khusus membicarakan sisa zakat ini diapakan. Akhirnya kesepakatannya dibagikan kepada orang fakir dari kalangan orang kafir, Pak. Masya Allah. Jadi ijtihad, ada ijtihad. Ini tidak pernah terjadi, Pak. Masya Allah, ya. Nah, tapi kita tidak bisa pungkiri juga ada era di mana Allah takdirkan khalifah-khalifahnya zalim, Pak. Zalim, ya, bengis kepada umat. Contohnya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini diangkat menjadi khalifah oleh ayahnya Muawiyah, ya. Nah, beliau ini masih muda ketika diangkat jadi khalifah. Dan waktu itu masih ada sahabat-sahabat yang hidup. Dan ada sahabat-sahabat tertentu yang nggak setuju dengan cara seperti ini. Karena ini tidak pernah dicontohkan oleh Khulafa Rasyidin, mengangkat anak sebagai khalifah, ya, sehingga mereka protes, mereka tidak setuju. Nah, protes ini muncul di kota Madinah. Akhirnya Yazid, ya, menyuruh seseorang untuk mengumpulkan pasukan, Pak, menyerang kota Madinah, ya. Ini yang kemudian dikenal dengan tragedi Al-Harrah, ya. Tragedi yang terjadi di suatu wilayah di pinggir kota Madinah, terjadi pembantaian, Pak, ya. Bayangkan, masa seorang khalifah menyuruh pasukan menyerang kota suci Madinah yang ada kuburan Nabi Muhammad SAW, yang ada Masjid Nabawi, yang para sahabat-sahabat walaupun sudah lanjut usia masih hidup, ya. Ini kan luar biasa, Pak, ya. Bengis sekali, ya. Nah, termasuk ada kejadian seorang khalifah yang memimpin di zaman ada ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal, ya, rahimahullah. Nah, khalifah ini pikirannya banyak dipengaruhi oleh faham Mu'tazilah. Ya, kira-kira kalau zaman sekarang faham Mu'tazilah ini faham liberal, Pak, ya. Nah, jadi dia menyuruh Imam Ahmad mengeluarkan fatwa pesanan khalifah, ya. Jadi jangan salah, Pak, fatwa pesanan penguasa bukan baru zaman sekarang, Pak, zaman dulu juga ada itu. Cuma yang beda apa? Sikap ulamanya yang beda. Waktu itu Imam Ahmad disuruh sama khalifah mengeluarkan fatwa yang isinya apa? Al-Quran adalah makhluk, ya. Imam Ahmad mau mengeluarkan fatwa itu? Tidak mau, karena Imam Ahmad berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkeyakinan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman-firman Allah, tidak boleh dirubah menjadi Al-Quran makhluk.
ciptaan Allah, tidak boleh. Ya, diancam penjara sama khalifah. Imam Ahmad nggak peduli, dipenjara dia. Nah, sudah dipenjara, dibujuk lagi, dirayu lagi, diintimidasi supaya mengeluarkan fatwa itu. Nggak mau Imam Ahmad. Diancam pecut, ya cambuk, ya. Nggak peduli Imam Ahmad, dicambuk dia. Dan Imam Ahmad tidak menyuruh umat untuk melakukan pemberontakan kepada khalifah. Mengapa? Karena khalifah ini walaupun zalim, walaupun bengis, masih punya jiwa bukan negarawan, Pak, khilafahwan, gitu. Ya, masih punya jiwa khilafahwan. Dalam arti apa? Dia masih menyatakan Quran dan Sunnah sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Tapi karakternya zalim, bengis, ngerti ya, Pak? Ya. Nah, maka Imam Ahmad bersabar saja menghadapi penguasa model begini. Nah, jadi sejarah mencatat, Pak, selama 1302 tahun itu tidak melulu umat Islam punya khalifah yang adil, yang rahmah, yang baik, tapi kadang-kadang ada khalifah yang zalim, yang bengis, ya. Dan cilakanya musuh-musuh kita dari barat yang mempelajari Islam, jika menulis sejarah Islam yang diambil cuplikan-cuplikan dari zaman khalifah-khalifah yang zalim ini, Pak. Dan ini sebarluaskan ke dunia. Dan sebagian umat Islam ketika membacanya meyakini, oh begitu khilafah, berarti harus kita tolak khilafah ini, harus kita tentang karena khalifahnya zalim. Begitu. Benar ada yang zalim, tapi tidak semuanya zalim, Pak. Ya. Dan jangan salah, ini babak ketiga bukan babak kedua. Kalau babak kedua tidak ada satupun yang zalim. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan semuanya adalah sahabat-sahabat mubasysyirin bil jannah, sudah dijamin surga sama Nabi SAW. Maka ketika mereka memimpin, semua rakyat umat mencintai, ya, merasakan kasih sayang dari Khulafaur Rasyidin. Nah, tapi di era raja-raja menggigit memang, ya, kalau orang Prancis menyebutnya era komsi komsa, kata orang Arab nisif-nisif, separuh-separuh. Ya, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, ya. Nah, jadi ini berlangsung 1302 tahun, Pak. Sampai tibalah tahun 1342 Hijriah, Allah Ta'ala mengeluarkan sebuah takdir, keputusan berlakunya ayat ini, Pak. Ayat sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran. Jadi setelah 1342 tahun umat Islam memimpin umat manusia, Pak, ya, Allah kemudian memutuskan, cukup umat Islam memimpin, sekarang aku putuskan yang lain yang memimpin dunia ini. Boleh Allah keluarkan keputusan seperti itu? Berani-berani bilang nggak boleh, ya. Allah wal jabbar, Allah itu yang maha memaksa. Kalau Allah sudah memaksakan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, wahai Allah pemilik segenap kerajaan, kau berikan kerajaan siapa yang kau kehendaki, kau cabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Jadi hak Allah. Nah, Allah mentakdirkan tahun 1342 Hijriah berlaku sunnatut tadawul, giliran dipindahkan. Tongkat kepemimpinan umat manusia dipindahkan dari tangan umat Islam ke tangan al-Yahud wan Nasara. Jadi sejak saat itu kita memasuki babak keempat, Pak. Babak keempat ini babak mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Nah, periode ini periode di mana penguasanya memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Artinya kita sejak masuk babak keempat, kita memasuki era gelap kepemimpinan kaum kafir, sementara umat Islam terpuruk, ya, kondisinya, ya, karena memang Allah mengendaki demikian, ya. Dan ini sudah berjalan selama 102 tahun Hijriah, sejak tahun 1342 Hijriah. Kalau pakai hitungan Masehi sudah 99 tahun, Pak, sejak tahun 1924. Nanti 2024 persis 100 tahun kalau pakai hitungan Masehi. Nah, jadi kita di sekarang ini, di periode keempat ini, tidak lagi merasakan kepemimpinan Islam dan umat
Islam, ya Pak. Ya. Makanya saya sering mengatakan di periode sekarang ini we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang nggak punya pemimpin, Pak. Oh punya Ustadz. Siapa? Erdogan. Nah, kata yang setuju dengan Erdogan, yang nggak setuju Erdogan, oh bukan pemimpin kita dia. Ya. Oh ada Ustadz, Raja Salman. Ya bagi mereka yang kagum sama Raja Salman, iya pemimpinnya, tapi yang enggak, ya enggak. Oh Taliban Ustadz, bagi yang kagum sama Taliban, yang tidak kagum sama Taliban, ya enggak. Iya kan? Oh Jokowi Ustadz, bagi yang kagum sama Jokowi, yang enggak, ya enggak. Kan begitu. Artinya apa? Hari ini kita benar-benar laksana anak-anak ayam kehilangan induk, Pak. Atau dalam bahasa lain, laksana gelandangan kehilangan rumah resmi kita, Pak. Kita nggak punya rumah resmi sekarang. Kita tinggal di bedeng-bedeng. Tahu bedeng? Ya, bahasa Sumatera Baratnya bedeng juga, Riaunya. Bedeng ya. Bedeng itu rumah tidak permanen. Ya. Makanya aneh. Kok tinggal di rumah tidak permanen tapi teriak-teriak, ini nggak boleh dirubah rumah ini, gitu kan aneh. Padahal ini rumah mesti diperbaiki, mesti dibenahi. Paham ya Pak? Paham? Kan kalau kita lihat rumah orang permanen, Pak, rumah kita bedeng, begitu kan kita rasanya ingin juga punya rumah permanen ya, gitu. Nah sekarang kita dipaksa oleh situasi kondisi tidak boleh punya rumah permanen, umat Islam ini tidak boleh, gitu. Yang ada tuh rumah, ya rumah singgah lah, gitu ya. Halte bis, ya barangkali halte bis begitu kira-kira, ya. Hujan tetap kehujanan, panas kepanasan, begitu. Sampai kapan? Sampai Allah takdirkan kita memasuki periode kelima nanti insya Allah. Ya, begitu masuk periode kelima, alhamdulillah rumah kita tegak kembali, Pak. Nah, bila itu ya jawabannya wallahu a'lam bissawab, ya. Tapi kita diberitahu sama Nabi tanda-tandanya, ada tanda-tandanya, ya. Nah, jadi periode kepemimpinan yang kelima nanti adalah periode kepemimpinan Al-Mahdi, ya. Al-Mahdi ini bukan nama seseorang, Pak. Tapi Al-Mahdi ini gelar, julukan. Artinya satu, laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dua, laki-laki yang ditunjuk Allah menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman, begitu. Kapan dia munculnya? Wallahu alam bisawab. Ya, tapi hadis-hadis Nabi tentang hal ini cukup banyak. Jadi kalau kita pelajari baik-baik hadis-hadis Nabi, kita bisa menghayatilah kira-kira ya Al-Mahdi ini kemunculannya seperti apa nanti. Nah, jadi Al-Mahdi ini ketika muncul nanti disebutkan dalam salah satu hadis, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Artinya, kuberitakan kabar gembira diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, satu. Kedua, banyak gempa berlangsung, ya. Terus yang ketiga, Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Hari ini kezaliman ramai atau sepi, Pak? Ramai kezaliman sekarang, dan semakin ramai. Bukan hanya di negeri kita, Pak, di berbagai negeri hari ini kezaliman itu yang laku, keadilan tidak laku hari ini, begitu. Sehingga orang mencari keadilan hari ini sulit kali, ya, susah, ya. Yang ada di mana-mana kezaliman. Orang sudah merasa senang, wah ini hukum mati, begitu hukum mati ada aturan baru, boleh dicoba dulu 10 tahun. Siapa tahu dia jadi orang baik, dia bertaubat, gitu. Nggak jadi hukum mati, ya kan? Apa nggak zalim, apa nggak tersayat-sayat hati kita, rasa keadilan kita ini kan tersayat-sayat, Pak, ya. Tapi percayalah, ini adalah perjalanan ya yang harus kita alami dan akan berakhir insyaallah taala, ya. Kapan? Wallahu alam bisawab. Yang jelas ada lagi hadis Nabi mengisyaratkan jika Al-Mahdi sudah muncul, maka Allah akan takdirkan ada sebanyak 313 orang alim, orang soleh yang tidak pakai perjanjian ngumpul di Mekah, Pak. Ngumpul di Mekah mereka, jumlah mereka seperti pasukan perang Badar, 313 orang. Nah, mereka rupanya niatnya semuanya sama, ingin mencari-cari mana laki-laki yang pantas
untuk mengatasi semua fitnah yang berlangsung di dunia ini, ya, yaitu Al-Mahdi. Dan mereka temukan laki-laki itu di depan Ka'bah, ya. Dan ketika mereka dapati, mereka meminta dia untuk mengulurkan tangannya, untuk diapakan? Untuk dibaiat, Pak, diangkat jadi pemimpin. Tapi laki-laki ini menolak dengan keras. Dia bilang, bukan saya orangnya, ya, kalian salah. Tapi mereka yakin ini dia laki-lakinya, sehingga mereka juga memaksa dengan keras. Sampai dalam hadis itu dikatakan, kalau engkau tidak menerima baiat kami, kami akan pukul tengkukmu. Itu istilah, kami akan bunuh kamu kalau kamu tidak mau menerima pembaiatan dari kami. Lalu dikatakan dalam hadis itu, yubayi'unahu wa huwa karihun. Akhirnya dia dibaiat dengan perasaan tidak suka, ya. Jadi Al-Mahdi itu dibaiat dengan paksaan, Pak, ya. Mengapa? Setidak-tidaknya karena dua alasan. Pertama, Al-Mahdi itu orang beriman yang sejati imannya, Pak. Ciri orang yang beriman sejati imannya tidak punya ambisi kepemimpinan, tidak punya ambisi kekuasaan, ya. Dia ingat hadis Nabi yang berbunyi, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Posisi jabatan itu berpeluang menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber kehinaan dan penyesalan di akhirat, ya. Jadi dia menolak dengan keras. Dia nggak punya ambisi kepemimpinan, Pak. Nggak seperti kebanyakan orang di zaman sekarang, ya. Nggak layak jadi pemimpin pun muncul wajahnya di semua tiang listrik, di semua pohon, di semua dinding-dinding dipasang. Kita dipaksa lihat wajahnya, ya kan? Senang nggak senang begitu. Tapi Al-Mahdi ini sudah ada 313 orang soleh, orang alim bersepakat, dia menolak karena dia tahu amanahnya berat. Itu satu. Yang kedua, kenapa Al-Mahdi dibaiat dengan paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Itu. Kok begitu skenarionya? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain bisa tahu dia Al-Mahdi, ya kan? Kalau orang lain tahu dia Al-Mahdi, tentu musuh Islam juga tahu dia Al-Mahdi. Kalau musuh tahu jauh-jauh hari Al-Mahdi yang mana, diapakan, Pak? Dibungkus, ya kan? Dibungkus, dikecok-kecok, dilempar ke tong sampah, ya kan? Nah, jadi begitu, Pak, kemunculan Al-Mahdi itu, kata orang barat, out the blue. Out the blue itu tiba-tiba, Pak, min haitsu la yahtasib, dari tempat yang nggak disangka-sangka, Pak, ya. Nah, jadi kalau beliau sudah hadir, apa kata Nabi? Fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Jika kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena dialah khalifatullah Al-Mahdi. Siap, Bapak-bapak? Hah? Pak Suratno ketawa nih, artinya apa, Pak? Siap ya, Pak, ya? Semangat ya, Pak? Iyalah, Masya Allah. Hijrah, Pak, ya? Hijrah baiat, Masya Allah, ya. Jadi kita harus punya semangat itu, Pak, ya. Nah, Al-Mahdi ini the certified leader, ya. Al-Mahdi ini pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada pemimpin lain yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya. Maka jangan buang waktu, Pak, nyari-nyari orang yang nggak ada sertifikatnya dari Allah dan Rasulnya. Ya, lebih baik kita fokus menyiapkan diri dan keluarga kita untuk layak menjadi jundullah, jadi tentara Allah yang dipilih Allah untuk berbaiat, bergabung dengan Safful Mahdi, barisan Al-Mahdi. Nah, jadi Al-Mahdi ini akan memimpin kita, Pak, di akhir zaman nanti, dan dia dengan izin Allah akan merubah dunia yang sudah penuh kezaliman sekarang ini menjadi penuh diwarnai keadilan, insyaallah ta'ala, ya. Dan setelah beliau memimpin sekian waktu, nanti selanjutnya akan datang Isa alaihissalam, ya. Jadi Isa alaihissalam ini termasuk min alamati as-sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, bahkan termasuk min alamatil kubra, tanda-tanda besar kiamat. Dan kita meyakini Isa alaihissalam itu akan turun dari langit diantar dua malaikat, ya. Dan tentunya tidak seperti orang Nasrani. Orang Nasrani meyakini juga Yesus Kristus akan turun dari langit, ya, Pak, ya. Tapi menurut keyakinan mereka, nanti kalau Yesus turun membangun kingdom of heaven,
kerajaan surgawi, semua manusia jadi Kristiani, jadi Nasrani. Kalau kita tidak, kita meyakini Isa alaihissalam turun di akhir zaman menjadi pengikut millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Isa alaihissalam akan mengingatkan semua Yahudi, semua Nasrani, ahli kitab untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya. Dan dia akan menjelaskan kalau dirinya tidak pernah mati disalib, ya. Dia akan menjelaskan kalau dirinya ini adalah seorang hamba Allah, Nabi Allah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan yuqatilun nas alal Islam. Isa alaihissalam nanti akan memerangi manusia sampai memeluk Islam. Jadi Isa alaihissalam nanti kalau turun di akhir zaman, Pak, cuma menawarkan dua pilihan kepada setiap orang di luar Islam. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islam dan engkau akan selamat dunia akhirat. Kalau tidak mau, dibunuh sama Isa alaihissalam. Kok mengerikan begitu, Ustaz? Katanya Isa alaihissalam santun. Betul, Isa alaihissalam itu santun. Dijadwal dulu. Dijadwal nanti Isa alaihissalam tegas, ya, karena dunia sudah mau berakhir. Masa dunia sudah mau berakhir, Isa alaihissalam sudah turun, orang-orang kafir masih ngeyel juga menolak untuk menerima Nabi akhir zaman dan ajarannya. Ya lebih baik mati. Makanya nanti akan ada orang-orang ahli kitab memeluk Islam nggak mau, mati lebih nggak mau. Akhirnya pilih apa? Pura-pura masuk Islam. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat. Begitu wafat, murtad lagi mereka. Nah, dalam keadaan lagi murtad, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Pertanda apa? Pintu taubat sudah ditutup. Berarti mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, talambe, ya. Sudah too late, nggak bisa diterima lagi, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam hadis-hadis Nabi diterangkan bahwa kepemimpinan Al-Mahdi berlangsung 7 atau 8 atau 9 tahun maksimal, ya. Dipenuhi dengan banyak peperangan, ghazawat, dan diakhiri dengan perang terakhir melawan kaum Yahudi yang langsung dipimpin oleh Al-Masihud Dajjal. Nah, dalam perang terakhir ini kaum muslimin yang sedang mengkonsolidasi diri di sebuah masjid di kota Damaskus, ya, menjelang sholat subuh, sedang berdoa antara azan dan qomat, tiba-tiba turunlah Isa alaihissalam di menara putih masjid tersebut, ya. Dan Al-Mahdi yang memimpin sholat subuh itu langsung mempersilahkan Isa alaihissalam memimpin sholat subuh, tapi Isa alaihissalam menolak. Kata Isa alaihissalam, demi Allah, inilah kelebihan umat Muhammad daripada umat lainnya. Sebagian kalian ditetapkan menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Maka Isa alaihissalam mendorong Al-Mahdi mimpin sholat, Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi, sekaligus mengumumkan bahwa beliau turun di akhir zaman nanti dari langit bukan membawa ajaran baru, apalagi membawa ajaran Nasrani yang sudah jauh menyimpang dari ajaran para al-anbiya wal mursalin alaihimussalam. Begitu selesai sholat, Isa alaihissalam bilang sama Al-Mahdi, buka pintu gerbang masjid. Begitu dibuka, ternyata 70.000 tentara Yahudi mengepung masjid itu, dipimpin oleh Al-Masihud Dajjal. Dan begitu Al-Masihud Dajjal melihat di barisannya Al-Mahdi ada Isa alaihissalam, kata Nabi, Al-Dajjal langsung menjadi seperti garam disiram air, ya. Garam kalau disiram air jadi apa? Meleleh, ya, mencair, ya. Kalau orang Betawi, anak muda Betawi bilangnya ngeper. Dajjal langsung ngeper. Tahu ngeper? Ketakutan, ya, takut dia karena dia tahu satu-satunya manusia yang Allah izinkan membunuh dirinya adalah Isa alaihissalam. Lari dia dari medan perang, dikejar sama Isa alaihissalam. Sampai mana? Sampai kota Lut. Lut itu kota di Palestina antara Tel Aviv dengan Yerusalem. Nah, di Babul Lut, pintu masuk kota Lut itu, Isa alaihissalam melempar tombaknya yang menjadi senjata perangnya waktu itu, maka tertancaplah di badannya Dajjal, matilah dia, ya. Diangkat tinggi-tinggi, diperlihatkan darah Dajjal menetes dari ujung tombak beliau. Semua orang beriman melihat itu langsung naik moralnya. Wah, ternyata Dajjal mati juga, ya. Dajjal yang kelihatannya jago sihir itu, jago melakukan hal-hal yang extraordinary, yang sakti mandraguna, ternyata mati juga, manusia juga dia. Sementara orang kafir Yahudi, ya kan, mereka melihat kejadian itu langsung ciut nyalinya, karena pimpinannya mati kan, bahkan Tuhannya. Mereka yakin Dajjal itu kan Rabb. Kan nanti Dajjal kalau muncul mengaku ana rabbukum, aku Rabb kalian.
Semua yang jadi pengikutnya mengimani dia sebagai Rabb, tapi mati, Rabbnya mati. Ya, Tuhan mati gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu yang terakhir ya, perang terakhir umat Islam adalah melawan Dajjal, yang mana umat Islam dapat bantuan khusus dari langit berupa bergabungnya Isa alaihissalam. Nah, selanjutnya Isa alaihissalam akan memimpin umat beriman ini di akhir zaman menghadapi kaum mufsiduna fil ard, Ya'juj wa Ma'juj. Tapi saya nggak akan ceritakan karena ini ceritanya panjang lagi, Pak. Intinya yang jelas, di babak kelima ini umat Islam meraih kejayaan dan kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kedamaian, sampai-sampai digambarkan dalam hadis itu saking damainya dunia ketika itu ya, dan berbagai tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan rimbunnya, dengan suburnya, sehingga satu delima bisa mengenyangkan 40 orang, Pak ya. Kemudian apa namanya, kedamaian itu sampai ke tingkat anak kecil bermain-main dengan ular tidak ketakutan, karena ular sudah tidak ada bisanya, Pak ya. Dan harga kuda menjadi murah. Kenapa murah? Karena sudah nggak ada perang lagi, Pak. Sudah nggak ada perang lagi. Yang harganya agak lumayan adalah kerbau, sapi, karena digunakan untuk bercocok tanam ya. Jadi di zaman nanti Isa alaihissalam memimpin, maka umat ini akan mengalami kedamaian sampai ke tingkat kesibukannya hanya dua, kalau nggak bercocok tanam, beribadah ya, hanya itu saja kesibukannya ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, kalaulah boleh kita buat ringkasan hadis periodisasi itu kira-kira seperti ini, Pak. 5 fase, 5 babak perjalanan umat ini, dan ada kondisi naik turun, Pak, seperti ini ya. Jadi 13 tahun pertama perjuangan Nabi, para sahabat masih di bawah garis merah dalam keadaan umat lemah. Kemudian 10 tahun berikutnya umat menanjak ya, sampai puncaknya ya, setelah 10 tahun Nabi memimpin, Masya Allah. Kemudian era Khulafa ar-Rasyidin ya, selama 30 tahun masih di atas garis merah. Kemudian era Mulkan Adon selama 1302 tahun juga masih di atas garis merah, tapi di ujungnya Allah takdirkan terjadi sunnatut tadawul tadi, Pak, sunnah pergiliran ya. Umat tadinya berjaya menjadi terpuruk ya, maka di babak keempat ini kita di bawah, Pak, terpuruk, Pak. Tapi nanti insya Allah di babak kelima kita naik lagi, Pak, kita meroket ya. Meroket dalam arti sebenarnya, Pak, bukan meroket cuman janji saja ya, benar-benar meroket dalam arti sebenarnya ya. Dan dalam semua bidang, semua peradaban, semua budaya, semua kita akan menanjak lagi insya Allah. Nah, selama kita dulu memimpin, Pak, 1342 tahun Hijriah, umat Islam berjaya memperkenalkan sistem hidup yang fondasinya iman tauhid. Nah, ketika kemudian kita masuk ke babak keempat sekarang ini ya, yang sudah 102 tahun Hijriah, umat Islam kalah. Kira-kira Yahudi Nasrani mau meneruskan tidak sistem iman tauhid, Pak? Mau tidak mereka meneruskan? Ya tidak mau lah, karena mereka beriman tidak, bertauhid tidak. Berarti yang mereka perkenalkan sistem apa? Sistem berfondasikan kekufuran dan kesyirikan, Pak. Makanya dunia kita sekarang kacau balau. Kita ini dunia yang tatanannya tidak dikelola dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasul, makanya kacau, Pak ya. Ini kita sekarang hidup di bawah naungan kepemimpinan al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Jangan lupa Nabi pernah bersabda, siapa itu para al-maghdubi alaihim yang dimurkai Allah? Seorang sahabat tanya, sahabat Nabi, humul Yahud, mereka kaum Yahudi. Siapa itu ad-dallin yang tersesat dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, humun Nasara, mereka kaum Nasrani. Bayangkan, Pak, yang mimpin dunia sekarang yang dimurkai Allah dan yang tersesat yang mimpin kita sekarang gitu. Maka wajar kan dunia jadi kacau kan? Wajar tidak? Ya wajar dunia kacau sekarang karena jauh dari Quran dan sunnah ya. Tapi insya Allah ini semua ada gilirannya. Makanya ayat ini saya perkenalkan lagi ya, saya ingatkan lagi bahwa ini semua ada gilirannya, dan tugas kita sekarang adalah sabar, istiqomah, binaul iman wa tauhid, membina diri dan keluarga kita agar benar-benar memenuhi kriteria ciri-ciri jundullah, tentara Allah, dengan harapan kalau Al-Mahdi bila-bila masa, kata orang Malaysia, tiba-tiba muncul ya, mudah-mudahan kita sudah siap untuk segera dimasukkan Allah dalam daftar
ya Shafful Mahdi, ya barisan Al-Mahdi insyaallah taala. Demikian saya kira untuk malam hari ini saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya jelaskan ini tidak membuat bapak dan ibu makan nggak nyenyak, ya. Makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya. Tapi semakin bergairah, ya, karena memang ini era di mana kita dituntut bergairah Pak dalam berjuang, ya. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membuka wawasan pengetahuan tentang ilmu akhir zaman dengan saya perkenalkan, saya rekomendasikan buku-buku sebagai berikut. Tapi saya nggak bawa bukunya Pak. Kalau mau pesan bisa lewat WhatsApp atau SMS di nomor yang terlihat di layar. Pertama ada buku karya ulama dari Palestina Pak, namanya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Buku ini sangat bagus, judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Kenapa bagus buku ini? Karena sangat sistematis menerangkan tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ada alamatus sughra, alamatul kubra, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Bahkan di ujung buku ini ada pembahasan khusus tentang tanda-tanda besar dengan urut-urutannya, kronologinya. Siapa duluan, apa Dajjal duluan, apa Isa alaihissalam duluan, apa Ya'juj wa Ma'juj duluan, dan seterusnya Pak, itu dibicarakan. Lalu ada buku negeri-negeri akhir zaman. Ini hadis-hadis tentang akhir zaman dan negeri-negeri yang ada ceritanya di dalam hadis-hadis Nabi itu. Begitu. Kemudian ada 400 hadis akhir zaman dan semua hadis-hadis sudah terpilih, ya, yang ada kalau nggak hasan sahih, ya. Kemudian ada misteri Dajjal akhir zaman dan ada buku kita sudah berada di akhir zaman. Nah, buku-buku ini saya anjurkan Bapak membacanya karena bisa memperluas wawasan pemahaman kita tentang akhir zaman, suatu ilmu yang sebenarnya bagian dari tradisi Islam, tapi belum banyak umat Islam yang mau serius mempelajari ilmu akhir zaman ini. Padahal dia sangat bermanfaat untuk kita mengerti Pak situasi kondisi kita ini dan mengerti bagaimana langkah-langkah ke depan yang harus kita jalani insyaallah taala. Demikian saya serahkan kembali kepada Pak Suratno yang terhormat, ya. Langsung doa saja, nggak dikasih giliran bertanya jawab, nggak usah. Kalau ada kesempatan. Ya makanya saya serahkan Pak Suratno. Pak Suratno kan moderat orangnya. Betul. Macam mana Pak Suratno, saya serahkan ya. Langsung aja kepada audiens. Oh iya, baik kalau gitu. Ada yang mau bertanya atau mau komen? Silakan. Capek ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian saja. Ya, ada yang mau bertanya? Enggak. Ya, baik kalau tidak ada kita cukupkan dan saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang Allah berkahi. Mudah-mudahan para malaikat turut mendoakan ampunan dan rahmat Allah untuk kita, ya, yang hadir menuntut dan mengajarkan ilmu semata mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, yaitu doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu